Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Puspita Dewi dengan NIM 2311031197. Saya dari kelas 3H Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada UAS IPS. Pertanyaan yang pertama yaitu pentingnya IPS dalam pendidikan. Menurut Anda, bagaimana program yang dilakukan Fajar mencerminkan pentingnya IPS dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan di Desa Nusantara? Jika Anda berada di posisi Fajar, ide apa yang akan Anda tambahkan untuk memperkuat program tersebut? Nah, jadi program Fajar yang mencerminkan pentingnya IPS melalui yang pertama pendidikan berbasis pengalaman langsung, yang kedua ada pengembangan kesadaran sosial siswa, dan yang ketiga ada mendekatkan siswa dengan dinamika masyarakat lokal. Nah, ide pengembangan program yang saya sarankan yaitu yang pertama ada pemetaan sosial partisipatif, seperti merancang metodologi pemetaan lingkungan. Yang kedua ada dokumentasi pengetahuan lokal, seperti wawancara tokoh masyarakat. Dan yang ketiga ada praktik pemecahan masalah sosial, yaitu merancang proyek solusi inovatif. Baik, pertanyaan yang kedua, kemajemukan ras, etnik, dan agama. Kemajemukan di Desa Nusantara menjadi kehidupan masyarakat pun. Menurut Anda, kegiatan atau program apa yang dapat dikembangkan di desa tersebut untuk semakin memperkuat toleransi dan kerjasama? Nah, kegiatan untuk memperkuat toleransi dan kerjasama di Desa Nusantara yaitu seperti dialog antar umat beragama. Yang kedua ada proyek pemberdayaan bersama. Yang ketiga ada pertunjukan seni kolaboratif, dan yang keempat ada kegiatan sosial bersama. Pertanyaan yang ketiga yaitu konsep dasar geografis dan ekonomi. Fajar menjelaskan hubungan antara letak geografis desa dan pekerjaan penduduk. Berdasarkan pemahaman Anda, ide kreatif apa yang dapat diterapkan untuk membantu masyarakat desa lebih memanfaatkan potensi geografis mereka secara ekonomi? Jadi, ide kreatif pemanfaatan potensi geografis desa yang dapat saya berikan yaitu pengembangan agrowisata seperti wisata perkebunan dan pertanian. Yang kedua ada inovasi produk pertanian seperti pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga ada sistem pertanian modern yaitu teknologi pertanian digital. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat yaitu lingkungan fisik dan sumber daya alam. Lingkungan fisik Desa Nusantara kaya akan sumber daya alam. Jika Anda bertugas mengembangkan desa tersebut, ide apa yang akan Anda ajukan untuk memanfaatkan lingkungan fisik secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi desa? Nah, strategi atau ide yang pemanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan yaitu yang pertama ada pengelolaan hutan produktif seperti program reboisasi dan produk hasil hutan non-kayu. Yang kedua ada pengembangan energi terbarukan seperti biogas dari limbah pertanian. Nah, yang ketiga ada pariwisata berbasis alam seperti trekking dan camping. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu penggunaan peta, atlas, dan globe. Fajar menggunakan peta desa untuk mengajarkan siswa tentang lingkungan fisik dan sosial. Bagaimana Anda akan menggunakan peta, atlas, atau globe untuk membuat pembelajaran IPS menjadi lebih interaktif dan relevan bagi siswa? Nah,
Strategi interaktif untuk penggunaan peta dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada pemetaan partisipatif seperti identifikasi potensi dan permasalahan lokal. Yang kedua ada teknologi digital seperti peta digital interaktif. Dan yang ketiga ada simulasi dan permainan seperti permainan berbasis peta. Selanjutnya ada pertanyaan yang keenam, yaitu pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia. Warga desa khawatir budaya luar dapat menggerus tradisi lokal mereka. Menurut Anda, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pengaruh positif budaya luar tanpa menghilangkan tradisi lokal? Jelaskan ide Anda. Strategi adaptasi budaya luar dengan tetap melestarikan tradisi lokal, yaitu yang pertama ada integrasi budaya, yaitu kombinasi teknologi modern dengan kearifan lokal. Yang kedua ada pendidikan kultural seperti dialog antar budaya. Yang ketiga ada inovasi berbasis tradisi, yaitu pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan pelestarian, seperti digitalisasi warisan budaya. Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.